Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia fisika ya. Di sini akan bahas modul kelima terkait dengan entropi dan hukum kedua termodinamika. Oke, so kita mulai dari kegiatan belajar satu. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar adalah entropi bukan bla 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 bla. Jadi gini, sebenarnya entropi atau S itu adalah menyatakan suatu ketidakaturan ya. Ada hubungannya dengan ketidakteraturan sistem. So, if randomnya makin banyak, maka entropinya semakin meningkat. Begitu juga kalau ketidakteraturannya semakin rendah, maka entropinya semakin rendah. Nah, terus karena berhubung, berarti bisa naik, bisa turun. Makanya ini bisa kita lanjutkan lagi, ada yang namanya perubahan entropi. Nah, perubahan entropi atau delta S. Nah, di mana delta S ini ya ada menyebabkan kira-kira dengan harga delta S yang seperti ini, apakah nanti dia bereaksi atau enggak ya kan, ataukah mungkin dia berlangsung spontan atau mungkin bagaimana. Nah, di mana ini terbagi menjadi tiga. Nah, yaitu adalah yang pertama adalah delta S nya ini lebih besar daripada 0, maka ini berlangsung spontan, yang dimana ini terkait dengan perubahan entropi alam semesta ya, berlangsung spontan. Kemudian kalau misalnya delta S sama dengan 0 ini kesetimbangan, membentuk kesetimbangan. Kemudian kalau misalnya delta S lebih kecil daripada 0, tidak ada reaksi ya, atau tidak berlangsung ya, atau tidak terjadi reaksi. So, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 1 pernyataannya adalah entropi bukan fungsi keadaan. Ingat, entropi itu kan bahas terkait dengan yang namanya posisi awal dengan posisi akhir. Oke, berarti itu terkait dengan fungsi keadaan. So, ini salah. Entropi itu fungsi keadaan. Perubahan entropi pada proses irreversible lebih besar dibandingkan proses reversible. Ini salah ya. Harusnya adalah lebih kecil ya. Karena kalau misalnya kita bandingin ini ada hubungannya dengan yang namanya di materi sebelumnya juga ya, terkait dengan usaha dan lain sebagainya. Yang C, semakin tinggi tingkat ketidakaturan sistem, maka semakin besar perubahan entropi sistem. Betul. Berbagai proses yang berlangsung spontan memiliki harga delta S yang harusnya lebih besar daripada 0. Berarti ini salah. So, nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, and then kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, hubungan antara energi dalam dan entropi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang bagaimana? Oke, sebenarnya delta U kan rumusnya adalah Q tambah dengan W. Nah, di mana perubahan entropi itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu adalah Q per T. So, berarti bisa Q per T besar ya, per suhu. Berarti Q itu sama dengan delta S dikalikan dengan T. Nah, and then untuk W nya itu adalah min P kali delta V. So, berarti langsung kita masukkan aja delta U sama dengan T dikalikan dengan delta S dikurang dengan yang namanya P kali delta V, di mana definisi daripada delta ini bisa kita tulis dalam bentuk du sama dengan T dikali dengan ds dikurang P dikalikan dengan dv. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D ya. Jadi hubungan energi dalam dengan perubahan entropi sebenarnya paling gampangnya adalah ini aja deh. Yang bawah itu adalah penulisan bentuk lainnya aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus nomor 1 dan nomor 2 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 3 terkait dengan
ini masih ada hubungannya dengan nomor 2 ya. Nah, tadi kan di nomor 2 kita punya informasi bahwa delta U itu sama dengan T dikalikan dengan delta S dikurangkan dengan P kali dengan delta V. Nah, katanya volumenya konstan. Berarti delta V-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti delta U-nya sama dengan T kali delta S dikurang P kali 0. Ya berarti sisanya adalah delta U-nya setara dengan T dikalikan dengan delta S, atau bisa kita bilang DU sama dengan TDS ya. Oke, so nomor 3 jawabannya adalah A. Dan lanjut ke nomor 4, hubungan antara entalpi dengan entropi. Nah, sebenarnya ini mirip, cuman bedanya adalah mirip kayak delta U. Kalau delta U itu sama dengan T kali dengan delta S dikurang P dikalikan dengan delta V. Maka kalau untuk delta H, itu sama dengan T dikalikan dengan delta S. Sama, bedanya adalah di bagian sini nih, di bagian yang saya kotakin warna orange. Nah, kalau misalnya di delta U adalah minus P kali delta V, ini kebalikannya. Jadi dia positif, yang dimana deltanya temennya V, ini kebalik, jadinya V dikalikan dengan delta P. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa DH sama dengan T kali DS ditambah dengan V dikalikan dengan DP. Maka jawabannya adalah nomor 4 adalah yang B. Oke, nomor 5. Diketahui reaksi berikut yang ditanya adalah reaksi yang menunjukkan penurunan harga entropi. Nah, ingat, terkait dengan entropi kan terkait dengan yang namanya ketidakteraturan ya. Ingat, entropi itu terkait dengan ketidakteraturan. Entropi itu ada relasinya dengan ketidakteraturan sistem. Yang dimana ketidakteraturan sistem ini banyak pengaruhnya. Bisa karena fase zat. Ya fase zat. Yang dimana kita tahu bahwa ada 3 zat ya kan, 3 jenis fase zat, yaitu adalah fase zat padat, cair, sama gas. Nah, semakin melebar, semakin ngawur jalannya, itu entropinya makin gede ya. Nah, jadi dari sinilah terbagi menjadi 3. Atau misalnya dapat disimpulkan untuk terkait dengan fase zat, berarti delta S gas atau uap itu akan lebih besar daripada delta S-nya zat cair, lebih besar lagi daripada delta S-nya zat padat. Nah, kemudian terkait dengan selain fase zat ya terkait dengan jumlah partikel. Semakin besar jumlah partikelnya, berarti semakin besar juga ketidakteraturan, karena bisa aja semakin banyak tuh semakin random lah tingkah lakunya ya. Oke, tapi biasanya kalau jumlah partikel ini biasanya kalau emang fase Z-nya sama ya. Oke. So, dari nomor 1 terkait dengan yang namanya 2SO3 dalam bentuk gas menjadi SO2 dalam wujud gas ditambahkan dengan O2 dalam wujud gas. Nah, kalau kita lihat ternyata berdasarkan fase zat ya. Oh, fase zatnya nggak berubah. Ya, karena fase zatnya nggak berubah, berarti nggak ada masalah dong ya. Nah, oke. Tapi kalau kita lihat dari jumlah partikel, ini berpengaruh. Nah, ingat secara teoritis bahwa perbandingan mol itu setara dengan perbandingan koefisien. Nah, artinya berarti perbandingan kita tahu bahwa perbandingan mol itu bisa juga kita bandingkan dengan yang namanya banyak partikel. Nah, berarti dapat disimpulkan apa? Ya, atau mungkin ini saya tulis saja ya. Apa namanya? Wait. Ini nomor 3, ini nomor 4 biar enggak ini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa mol ini kan sebanding dengan yang namanya atau kita bilang perbandingan koefisien. Nah, kita tahu juga bahwa mol ini juga kalau misalnya kita bandingin bisa dengan jumlah partikel. So, berarti kesimpulannya adalah ya apa namanya? Jumlah partikel sama koefisien itu juga sebanding dong ya kan. Dari sini bisa kita peroleh kesimpulan bahwa apa? Jumlah partikel
jumlah atau koefisien itu juga berpengaruh terhadap yang namanya jumlah partikel. Yang dimana kalau misalnya jumlah koefisiennya semakin besar, jumlah partikelnya semakin banyak. Kalau koefisiennya semakin kecil, maka jumlah partikelnya semakin kecil. Nah, kita lihat bagaimana kita lihatnya ya koefisiennya. Dan ingat, ini yang kita lihat adalah wujud gasnya aja yang terutama. Apalagi ini gas kan. Oke, ini 2, ini 1, ini 1. Oke, berarti ini di sebelah kanan 2, di sebelah kanan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, berarti dari nomor 1, karena dia tidak berubah, dari nomor 1 identifikasinya adalah tidak ada perubahan fasa, tidak ada perubahan jumlah partikel. Berarti ya ini tidak mengalami atau tidak mengalami penaikan ataupun penurunan harga entropi. So ini konstan ya, harga entropinya konstan, tetap. Kemudian yang kedua, H2 dalam wujud gas ditambahkan dengan O2 dalam wujud gas menjadi hidrogen peroksida dalam bentuk liquid. Nah, kita lihat dulu nih dalam fase zat. Oke, gas jadi liquid. Oke, kesimpulannya adalah dari gas menjadi liquid. Kita tahu bahwa gas ini kan ketidakteraturannya lebih besar daripada zat cair. Jadi karena berhubung ketidakteraturannya zat cair ini lebih kecil, berarti mengalami penurunan. Ya sudah, dari situ udah ketahuan terjadi penurunan harga entropi. Terus yang ketiga, CH4 dalam wujud gas ditambahkan dengan H2O, tambahkan dengan uap air, akan menghasilkan gas karbon monoksida ditambahkan dengan gas hidrogen. Dari sini kalau dari nomor 3, oke, ini nggak ada masalah ya. Cuman karena berhubung, ini 1, ini 1, ini 1, ini 3, berarti 1 tambah 1, di sini 1 tambah 3 sama dengan 4, ini sama dengan 2. Berarti apa? Ya, kalau dari pernyataan dari reaksi nomor 3, dia mengalami kenaikan. Karena apa? Jumlah partikelnya lebih banyak daripada jumlah partikel produknya lebih banyak daripada jumlah partikel reaktannya. Oke, nomor 4-nya. Oke, wait. Mungkin ini saya taruhnya di sini aja kali ya. Saya geser dulu deh. Nah, nomor 4-nya C2H4 atau etena, gas etena ditambah dengan H2O dalam wujud gas akan menjadi yang namanya CH3 atau etanol ya, CH3 CH2OH. Nah, dari sini dari gas jadi liquid. Oh, ternyata dari fase zatnya udah ketahuan. Dari yang random banget, randomnya menurun. Berarti terjadi penurunan harga entropi. Ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami fase zatnya menjadi berubah fase zatnya dari tingkat yang randomnya parah ke randomnya yang kurang, berarti mengalami pengurangan kerandoman. Nah, karena randomnya kurang atau mengalami pengurangan, maka harga entropinya akan menurun. So, dari soal nomor 5 yang mengalami penurunan harga entropi adalah ya nomor 2 dan nomor 4. So, nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, so kita hapus nomor 3 sampai nomor 5 dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, serta saya lanjutkan juga ke nomor 8, 9 dan 10 ya. Oke, karena ini nggak terlalu mungkin kalau emang misalnya ini ya udah nggak apa-apa. Karena atau juga soalnya pendek-pendek. Apalagi soal nomor 6 nih jawabannya simple ya. Tinggal kalian perhatikan saja bahwa pernyataan yang di bawah yang ini yang benar. Entropi uap es sama cair itu kira-kira dibandingin seperti apa? Ya, ingat delta S uap itu lebih besar daripada delta S-nya cair, lebih besar daripada delta S-nya daripada zat padat atau padatan. Ya sudah, S sama air cair. Padat dengan cair apakah benar
entropi padat lebih besar daripada entropi cair? Salah, karena harusnya lebih kecil. Yang B, uap air dengan air cair. Ya, gas dengan zat cair lebih besar gas, betul. Terus yang C, entropi uap iodium berarti gas dengan kristal padatan lebih besar yang gas, betul. Lelehan, liquid ini ya cair daripada kristal daripada padatan, benar. So, nomor 6 yang salah atau yang kalau ini benar tapi kecuali adalah yang A, ya. Oke, itu untuk nomor 6. Dan kita lanjut ke soal nomor 7. Sebanyak 2 mol gas, oke berarti N-nya 2 mol, gas argon, terus kemudian pada tekanan tetap dari mengalami ekspansi dengan suhu yang pertama adalah 280 Kelvin, dengan T2 nya adalah 360 Kelvin. Terus kemudian dikasih tahu bahwa CP-nya adalah 5/2R. Maka perubahan entropinya sebesar berapa? Nah, ini untuk nomor 7 bisa kita hitung dengan cara delta S sama dengan N dikalikan dengan CP kali dengan ln T2 per T1. Ya udah, berarti delta S-nya langsung kita masukin aja, N-nya 2, CP-nya 5/2 kali R-nya adalah, nah ini lihat satuannya joule, berarti pakai yang 8,314 dikalikan dengan ln daripada T2 per T1, ln 360 per 280. Ya sudah, berarti delta S nya sama dengan, tinggal kita hitung 5/2 kali 2 kan ini habis ya, 2 nya nih sama-sama sisa 1 doang. Berarti 5 kali dengan 8,314 kali dengan ln atau logaritma natural 360 per 280, maka jawabannya adalah 10,447 ya, 10,447 joule per Kelvin, atau mau jawaban yang paling mendekati adalah yang C ya, 10,46. Mungkin pengaruh R-nya dimasukin nilai yang lebih spesifik ya, karena kan kita tahu sendiri bahwa nilai R itu sebenarnya sama kayak nilai Pi, yang dimana Pi itu kan 3,14, sebenarnya belakangnya ada lagi. Nah ini juga sama ya, nilai konstanta R itu 8,314 sekian. Mau pakai yang 0,082 pun juga sama, belakangnya tuh masih ada buntutnya lagi ya. Oke, nomor 8 lanjut. Nomor 8 kita punya informasi bahwa punya N-nya 4 mol gas hidrogen dikembangkan secara isotermal irreversible pada suhu 400 Kelvin. Terus kemudian terjadi perubahan volume dari yang V1 12 liter menjadi V2 yang 30 liter. Perubahan entropinya berapa sih? Oh ya udah. Berarti delta S sama dengan N kali R kali ln V2 per V1. Delta S sama dengan 4 kali, ini joule per Kelvin lagi, berarti pakai 8,314 kali ln 30 per 12, yang kalau kita hitung, kita hitung lagi, 4 kali dengan 8,314 kali dengan ln 30 per 12, jawabannya adalah 30,47 joule per Kelvin. So jawaban nomor 8 adalah yang A. Nah tapi sebelum lanjut, rumus dari nomor 7 dan nomor 8, kalau emang misalnya terjadi sekaligus, bagaimana, bisa nggak? Bisa aja, yang dimana rumusnya nanti jadinya begini kesimpulannya, delta S sama dengan N kali CP kali ln T2 per T1 ditambah dengan N kali R kali ln atau ln V2 per V1. Jadi bisa langsung digabung ya. Oke, nomor 9. Dari pasangan zat berikut di bawah ini yang memiliki entropi terbesar. Oke, berarti terkait dengan fase zat nih. Ya sudah, yang paling besar otomatis cari yang gas. Mana yang gas? Udah jelas banget ya. Nomor 9 adalah yang D nih, gas dan gas. Nomor 10, diketahui bahwa informasi
daripada soal N sama dengan 3 mol diekspansi secara isohorik dengan nilai T1 nya adalah 300 Kelvin, terus T2 nya adalah 500 Kelvin, dengan CV nya adalah 3/2R. Nah, bagaimana dengan perubahan entropinya? Nah, ini tinggal pakai rumus ya, mirip kayak ini. Bisa pakai CV, sebenarnya bisa pakai CV atau pakai CP ya. Nah, ya udah, nomor 10 berarti delta S sama dengan N kali CV kali dengan ln atau ln T2 per T1. Nah, delta S sama dengan 3 dikali dengan 3/2 kali dengan 8,314 kali ln 500 per 300. Berarti delta S nya berapa? Nah, langsung kita hitung. Berarti 3 kali 1,5 kali 8,314 kali ln 500 per 300. Maka jawabannya adalah 19,11 ya. 19,11 Joule per Kelvin, atau jawaban yang mendekati adalah jawaban yang B, yaitu adalah 19,12 Joule per Kelvin. Oke, so dengan begitu ya, saya dulu untuk tes formatif pertamanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita hapus ya untuk tes formatif ke satunya nomor 6 sampai 10 dari untuk tes formatif satunya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Dari nomor 1, pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan transisi fasa. Nah, ini terkait dengan yang apa namanya, yang delta S gas itu lebih besar ya, segala macam. Nah, oke, kita cek dulu nomor 1. Cair ke gas terjadi penurunan entropi. Benar nggak? Nah, di sini aja sudah salah, karena cair ke gas itu terjadi peningkatan entropi. Karena apa? Karena sistemnya semakin tidak teratur ya. So yang A ini salah, karena harusnya terjadi peningkatan ya. Yang B, cair ke fase padat terjadi peningkatan entropi karena sistemnya semakin teratur. Nah, ini juga salah. Kenapa? Cair ke padat itu terjadi penurunan entropi karena sistemnya semakin teratur. Jadi kalau yang A ini alasannya benar nih hubungannya, tapi jawabannya salah. Kalau yang B, alasannya benar karena sistem semakin teratur, tapi jawaban sininya salah ya. Jadi hati-hati ya. Yang C, gas ke padat terjadinya penurunan entropi karena sistem menjadi semakin teratur. Betul. Nah, padat ke cair terjadi penurunan entropi. Salah, terjadi peningkatan. Karena apa? Karena sistem menjadi tidak teratur ya. So yang D salah. Y berarti dari nomor 1 jawaban yang terkait dengan entropi di perubahan entropi pada transisi fasa, jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui bahwa N-nya sama dengan 1 mol, mengalami ekspansi pada suhu tetap T-nya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, mengalami perubahan volume karena mengalami ekspansi dari volume yang awalnya adalah 2 liter dan jadi volume yang kedua alias akhirnya adalah 10 liter. Dan ditanya adalah delta S-nya ini berapa? Ya udah, tinggal kita jawab. Delta S sama dengan ya NR ln ln V2 per V1. Berarti delta S sama dengan 1 kali dengan 8,314 kali dengan ln V2 nya adalah 10 per V1 nya adalah 2. Berarti delta S nya sama dengan 8,314 dikalikan dengan ln 5 ya. Maka jawabannya adalah 13,38 ya, 13,38 Joule per Kelvin. Maka jawaban soal nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Mungkin akan saya tambahin dulu ya bentar terkait dengan ininya, karena nanggung banget sampai nomor 5. Oke, so saya tambahin 2 nomor. Nah, di nomor 3 kita sudah punya informasi bahwasanya
ada pilihan yang ditanyakan mana yang tidak tepat. Oke, pada proses adiabatik reversible, perubahan entropi sistem itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau adiabatik itu tidak sama dengan 0, so salah ya. Nah, karena kalau untuk adiabatik itu kalian bisa ikutin dengan rumus yang gabungan yang tadi ya di transformatif sebelumnya, yaitu adalah N kali CP atau CV dikalikan dengan ln T2 per T1 ditambah dengan yang namanya N kali R ln V2 per V1 ya. Nah, kemudian untuk yang B, pada proses isothermal reversible perubahan entropi sistem sama dengan 0. Ini benar ya. Oke, sorry. My bad. Pada proses adiabatik reversible ini sama dengan 0, betul ya. Jadi kalau reversible-nya adiabatik, jadi hati-hati ya, adiabatik reversible delta S-nya sama dengan 0. Nah, kalau isothermal reversible itu gimana? Ya, kalau isothermal reversible itu, nah, kalau yang B ini sistem ini tidak sama dengan 0. Salah, ya salah. Karena apa? Kalau misalnya yang sama dengan 0 terkait dengan isothermal reversible adalah entropi total ya. Jadi terkait dengan nomor 3 ini mungkin kita bikin teoritisnya aja langsung ya. Nomor 3 adalah kalau misalnya isothermal reversible itu akan terbagi menjadi 2, yaitu adalah delta S nya sama dengan 0, delta S total, delta S totalnya sama dengan 0, sedangkan delta S sistemnya itu tidaklah sama dengan 0. Nah, terus kalau misalnya, nah kalau adiabatik, adiabatiknya ada adiabatik reversible. Mungkin ini dibikinnya adalah begini aja ya. Nah, adiabatik, terus ada yang reversible. Nah, reversible dan ada yang irreversible. Nah, kalau yang reversible, bagaimana dengan terkait dengan ininya? Ya, delta S-nya itu sama dengan 0. Ya, delta S sistem ya. Kita bahas delta S sistemnya sama dengan 0. Sedangkan kalau irreversible, delta S sistemnya itu tidak sama dengan 0. Melainkan yang kita hitung yang ini nih. Ya, ini adalah proses adiabatik yang irreversible. Nah, oke, berarti dari sini ini benar, so jawaban yang salah adalah yang B ya. Maka nomor 3 jawabannya B. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Perubahan entropi yang terjadi saat 3 mol N3 mol diekspansi pada suhu tetap berarti, nah, reversible isothermal ya, berarti ini isothermal reversible kasusnya. Hati-hati ya. Nah, di sini kita punya T-nya adalah 300 Kelvin. Terus kemudian tekanan awalnya P1-nya adalah 2 atm, terus kemudian P2-nya adalah 1 atm. Nah, bagaimana dengan delta S-nya? Ya, tinggal kita hitung aja delta S-nya dengan cara, nah, sebenarnya rumusnya ini kayak yang di sebelumnya ya, di kegiatan belajar sebelumnya alias tes formatif sebelumnya, yaitu adalah NR V2 kali V1. Nah, cuman karena kita nggak punya informasi ini, nah maka sebenarnya gini, berarti mungkin nomor 5 nanti sama nomor 7 nanti dulu aja ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Nah, oke, kita tahu bahwa dalam proses isothermal kan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berarti V2 per V1 sama dengan P1 per P2. Kan gitu ya. So, berarti dari sini bisa kita bilang dong bahwa delta S-nya ini itu sama dengan N kali R kali dengan ln P1 per P2. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ubah menjadi bentuk yang seperti ini, maka sesuai dengan sifat logaritma berarti gimana? Nah, kalau misalnya ln P1 per P2 itu adalah ln P1 kurang ln P2. Nah, sekarang kalau kita mau bikin jadinya ln P2 kurang ln P1, harus kita apakan? Ya, kita kali dengan minus 1.
Sehingga jadinya adalah minus ln daripada P2 per P1. Nah, jadi ini itu nilainya sama dengan minus daripada ln P2 per P1. Nah, berarti delta S-nya kalau you mau langsung masukin pakai rumus, itu adalah min NR yang sesuai dengan bukunya ya. Min NR dikalikan dengan ln P2 per P1, seperti itu. Nah, jadi bebas. If you want use this one, that's okay. Mau pakai yang ini juga tidak ada masalah. Toh nanti juga bakal sama kok ya. Nanti kita buktikan. Oke. Sekarang untuk nomor 4, kalau kita pakai yang atas dulu ya. NR berarti ln P1 per P2, berarti delta S sama dengan 3 kali dengan 8,314, karena satunya joule per Kelvin ya. Ln daripada 2 per 1. Ya udah, berarti berapa nih? 3 kali 8,314 kali dengan ln 2. Jawabannya adalah 17,28. 288 ya. 17,288 joule per Kelvin. Nah, kalau misalnya kita pakai terkait dengan delta S sama dengan minus NR ln P2 per P1, nanti kita compare aja ya. Minus 3 kali 8,314 kali ln 1 per 2. Nah, ini saya buktikan aja ya. Saya kasih depannya minus, terus ln 0,5 ya. 0,5. Nah, ini jawabannya nih. Ya, terbukti benar ya. Minus 3 kali 8,314 kali ln 0,5, jawabannya adalah 17,288 juga. Jadi terserah mau pakai yang mana. Mau pakai yang versi atas ini atau mau pakai versi yang bawah ini sesuai dengan bukunya. Kalau versi buku kan ditulisnya yang bagian sini kan. Jadi kalau saya sih lebih prefer yang ini. Karena bahkan lebih prefer ngapalin yang ini aja daripada capek-capek kan. Toh juga ini sama ini nilainya sama kok. Cuma bedanya adalah kalau misalnya kita punya P tapi di sini rumusnya V, ya tinggal kita pakai hubungan isotermal P1 kali kali V1 sama dengan P2 kali V2. Oke. And then kita hapus ya, langsung nomor 3 sama nomor 4-nya. Dan kita lanjut ke nomor 5, 6 dan 7. Untuk nomor 5. Oke, nomor 5. Pada entropi perubahan entropi pada ekspansi adiabatik reversible. Nah, ingat, pada adiabatik reversible perubahan sistem yang terjadi itu sama dengan apa? Sama dengan 0. So, mau informasi yang kita tahu N-nya 2 mol, tekanannya 2 atm, mau T-nya dalam bentuk 298 Kelvin. Karena secara teoritis sudah diberitahukan bahwa emang nilainya sistem perubahan entropinya itu daripada si sistem tersebut adalah sama dengan 0, ya nggak perlu kita ribet-ribet ngitung kan. Ya udah. So nomor 5 jawabannya adalah 0. Ya, delta S-nya sama dengan 0. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Perubahan entropi N-nya 1 mol, kemudian pada gas ideal dengan T-nya 298 Kelvin. Terus dari suhu tertentu, ternyata kita dikasih tahu bahwa delta S-nya ya. Delta S-nya adalah 24. Jika diketahui ya, 24,6 joule per mol Kelvin, atau berarti joule per Kelvin aja. Dan CP-nya adalah 20,9. Ini udah berarti sekian R-nya ya. Maka suhu akhir alias T2-nya ini berapa sih? Nah, ini T1 nih berarti. Ya sudah, berarti nomor 6 kita kerjakan dengan delta S sama dengan apa? Min NR N kali dengan CP kali dengan ln T2 per T1. Oke, delta S sama dengan, nah, N-nya 1 kali CP-nya nih, delta S-nya udah ada ya, sorry. 24,6 sama dengan 1 kali 20,9 kali ln. Nah, ln itu sebenarnya mungkin kita bikin dengan yang namanya elok ya. Jadi
log. Jadi sebenarnya ln itu adalah logaritma yang bilangan basisnya itu adalah bilangan natural, makanya berubah jadi logaritma natural. Jadi ln di sini bukan yang di sini basisnya 10, bukan. Jadi log T2. T2-nya adalah yang ditanya, per T1-nya adalah 298. Ya sudah, berarti ini gimana? Ya gampang, tinggal 24,6 per 20,9 sama dengan log T2 per 298. Ya sudah, berarti ini kalau mau dihitung dulu silakan boleh ya kan. Jadinya 1,177 sama dengan log T2 per 298. Nah, balik lagi ke dasar logaritma. Ini saya bikin contoh aja ya, karena saya biasanya kalau emang lupa logaritma, saya biasanya pakai kayak gini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka 2 log 8 ini sama dengan 3 ya. So berarti log berarti di sini sebagai pangkatnya. Berarti pangkat pangkat berapa? Pangkat hasilnya ini 1,177 itu sama dengan T2 per 298. Maka T2-nya itu sama dengan pangkat 1,177 dikalikan dengan 298. Nah, lalu kita hitung aja menggunakan kalkulator. Karena bilangan ini biasanya pangkat 1,177 dikalikan dengan 298. Jawabannya segini nih. 966,89. Ya, harusnya berarti ya yang mendekati lah ya. Coba 966,89. 9,67 deh ya Kelvin. Nah, berarti jawaban yang mendekati ini 967 ya, 966,89. Nah, Kelvin. Berarti yang mendekati aja nih, yaitu adalah 963. Ya, mungkin karena ada faktor ini mungkin pembulatan, karena 24,6 bagi 20,9 itu, coba ya saya cek dulu. 24,6 bagi dengan 20,9 itu adalah 1,177033493 ya. Oke, untuk nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang tepat. Perubahan entropi pada proses isobarik reversible adalah 0. Ini adalah sesuatu yang ini salah ya. Isobarik reversible enggak 0. Perubahan entropi pada adiabatik reversible adalah 0, betul ya. Terus perubahan entropi pada proses reversible adalah 0. Ini proses yang apa? Nggak dijelasin. Jadi ini kita anggap salah karena emang udah jelas pernyataannya ngawur. Perubahan entropi pada proses isothermal reversible adalah 0. Ini sebenarnya tergantung. Jadi kalau tergantung kita nggak bisa pastikan jawaban itu benar, karena kalau misalnya yang 0 ini adalah terkait dengan total entropi total atau entropi karena entropi total itu atau entropi alam semesta itu digabung antara entropi sistem sama entropi lingkungannya ya. Nah, jadi nomor 7 jawaban yang benar adalah yang B, yaitu adalah proses adiabatik reversible adalah 0. Nah, kalau di sini kan yang B ini udah pasti sistem ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 sampai 10. Cuman mungkin ini saya setting bentar ya. Nah, oke, seperti ini untuk 8 sampai 10-nya. Nah, kita lanjut nomor 8. Diketahui bahwa informasinya adalah N sama dengan 1 mol. Terus tekanannya adalah 1 atm. T1-nya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Terus T2-nya adalah 75 derajat Celcius ataupun tambah 50 ya, 348 Kelvin. Diketahui juga CP-nya adalah 28,9. Nah, ya CP-nya adalah 28,9. Maka ditanya adalah delta S-nya berapa. Ya sudah, nomor 8 delta S-nya kita hitung dengan cara apa? N kali CP kali ln T2 per T1. Berarti delta S-nya sama dengan 1 kali dengan 28,9
kali ln daripada 348 per 298. Berarti delta S nya sama dengan, ya langsunglah kita hitung ke kalkulator saja. 28,9 kali dengan ln 348 per 298. Maka jawabannya adalah 4,48 ya. Oke, 4,48 ya joule per Kelvin. Oke, berarti I think mungkin apa namanya untuk delta S-nya ya yang mendekati jawabannya A ya. Walaupun sebenarnya ini harusnya agak jauh karena bedanya 0,06. Sedangkan terkait dengan, coba kalau ln 348 aja deh kita hitung. Ln 348 bagi dengan 298 itu jawabannya adalah 0,15. Coba kalau saya hitung pakainya adalah 0,15 aja. Makin jauh, makin kecil. Ya, berarti kemungkinan besar ini antara tipe. Cuman kalau emang misalnya kita suruh jawab ya yang mendekati ya yang A. Orang mirip kok ya. 4,48 sama 4,54 ya kurang lebih bisa kita katakan, oh delta S-nya ini kurang lebih sekitar 4,5 joule per Kelvin kok gitu. Ya. Oke, nomor 9. Nomor 9, oke nomor 9 nanti belakangan aja karena ini berupa persamaan. Nomor 10 terlebih dahulu, ekspansi secara irreversible. Ini apa namanya? Oke. Kita punya informasi bahwa 1 mol gas ini ya, 1 mol gas ya. Bukan 1 gas. N-nya 1 mol, and then berarti V1-nya 2 liter, V2-nya 6 liter. Terus kemudian kita punya CP 20,9 joule per mol Kelvin. Terus habis itu T1-nya 298 Kelvin, T2-nya adalah 353 Kelvin. Ditanyakan delta S-nya berapa? Ya sudah, ini kita bisa pakai rumus delta S sama dengan N kali CP kali dengan ln T2 daripada T1 ditambahkan dengan ya NR ln V2 per V1 ya. NR kali ln V2 per V1. Ya berarti delta S nya sama dengan 1 kali dengan CP nya adalah 20,9 kali ln daripada 353 per 298 ditambahkan dengan 1 dikali dengan R nya adalah 8,314 kali dengan ln V2 nya adalah 6 per V1 nya adalah 2. Ya sudah, setelah dihitung ini jawabannya adalah 12,67 joule per Kelvin. So jawaban soal nomor 10 adalah yang D ya. Nah baru nomor 9. Oke, kita punya N-nya adalah 2 mol. Kemudian pada temperatur tetap yang mengalami perubahan volume, berarti ini bisa kita katakan apa namanya? Perubahan entropi ini yang mengalami perubahan ini berarti delta S-nya ya adalah X joule per Kelvin. Jika volume pada sistem pada keadaan awal berarti V1-nya adalah Y liter. Untuk menghitung volume akhir sistem berarti ditanya V2-nya ini bagaimana sih kalau dibikin dalam bentuk persamaan. Ya sudah, berarti ini ada hubungan dengan yang namanya delta S sama dengan NR kali ln V2 per V1. Berarti X sama dengan 2 kali dengan R 8,314. Atau mungkin NR-nya kita biarkan aja dulu kali ya. Ya, NR-nya kita biarin dulu aja. Atau gini, kita bikin rumus ini aja dulu. Berarti delta S per N kali R sama dengan ln daripada V2 per V1. Nah, berarti kita tahu bahwa ini kan jadinya log ya. Ini tetap ln ya. Nah, ini cara ngitungnya gimana sih? Oke, bisa kita akalin ya. Sebenarnya delta S per N kali R sama dengan ln V2 dikurangkan dengan ln V1. Karena ini masih dalam bentuk ln ya. Berarti kalau kita mau nyari ln V2, berarti ln V2 sama dengan delta S per N kali R ditambah dengan ln daripada V1. Ya sudah. Berarti di sini nih
Sebenarnya mungkin kita kalau misalnya ditanya berarti ln V2-nya sama dengan delta S-nya adalah X per N-nya adalah 2 kali 8,314 ditambah dengan yang namanya ln daripada V1. V1-nya adalah Y. Berarti ln V2 sama dengan X per 2 kali 8,314 ditambahkan dengan ln Y. Nah, dari sini ternyata jawabannya nggak ada yang sama ya. Ada yang mendekati, cuman kalau kita lihat ternyata beda ya. Harusnya ketukar nih, di sini X, di sini Y. Nah, cuman mungkin I think for me kayaknya ini justru lebih condong jawabannya yang ke C ya. Karena untuk nomor 9 sendiri dari bukunya tidak ada pembahasan yang rinci, cuman memberitahukan bahwa pengerjaan nomor 9 ini dikerjakan dengan menggunakan rumus delta S sama dengan NR ln V2 per V1. Udah, deskripsinya nggak ada lagi. So kita nggak tahu nih apakah emang misalnya kunci jawabannya yang salah atau menggambar penulisan pilihan ganda yang salah, kita nggak tahu ya. Yang pasti nomor 9 ini jawabannya adalah ln V2 sama dengan X per 2 kali 8,314 ditambahkan dengan ln Y ya. Oke, so kita akhiri dulu untuk pembahasan daripada tes formatif untuk di modul kelima untuk matkul kimia fisika 1. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan atau mungkin terkait dengan koreksian juga, silakan saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.